Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhajirin SPDI MAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bed 2 tahun 2025, LPTQ Win Arrani di Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, akan melakukan praktek uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ilmin ikhwanan ala surdin muqabilin. Fiha Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah tanpa ada kekurangan apapun pada hari ini dan seterusnya. Hari ini coba saya absen dulu. Kita absen secara umum. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris? Afif dengan Afif. Rafif ya? Kenapa? Sakit. Coba kalian mengkondisikan lingkungan sekitar atau kalian sendiri melihat apakah ada hal-hal atau apakah ada sampah-sampah. Kalau ada silahkan dibuang, kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Oke? Bersih semuanya. Hari ini materinya tentang kewarisan dalam Islam. Berbagi dalam kearifan. Oke, sebelum kita lanjut, apa kaitan materi di sebelumnya atau yang tadi sudah kalian sampaikan terkait tanda orang munafik dengan kewarisan dalam Islam? Atau bahasa lain sering disebut dengan mawaris atau faraid. Apa kaitan materi kemarin dengan materi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Zaki. Kalau orang munafik dia dalam berbagi waris dia ambil keuntungan. Oke, kalau orang munafik kalau dalam pembagian harta warisan bisa jadi dia mengambil keuntungan pribadi. Dibolehkan dalam agama? Kenapa? Tujuan. Untuk apa kita mempelajari ini? Pertama, menjelaskan pengertian hukum kewarisan dalam Islam. Ini yang pertama, berarti hukumnya nanti akan kita bahas. Yang kedua, menjelaskan ketentuan. Kadar masing-masing akan kita capai dari pembahasan atau pelajaran kita hari ini. Ketentuan, ada kadar masing-masing. Yang ketiga, mengidentifikasi golongan ahli waris. Siapa saja? Oh ini, apakah misal Fatin dapat warisan enggak? Nanti itu masing-masing akan kita identifikasi. Kemudian Kesha dapat enggak? Kesha. Dapat enggak? Maka kita akan membahas nanti juga mengidentifikasi. Kemudian, mengklasifikasi pembagian warisan. Ada hak-hak masing-masing. Yang kelima, menghitung cara pembagian warisan. Model pembelajaran kita hari ini yaitu PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Identik dengan masalah kita hari ini apa? Bukan masalah sebenarnya. Apa pembahasan kita tadi yang di awal? Pembahasan kita di awal tadi kewarisan atau mawaris. Maka berbasis masalah. Untuk mengecek kemampuan dasar kalian tentang mawaris ini atau kewarisan dalam Islam,
biar nanti kita bisa mendeteksi sejauh mana kemampuan dasar kalian tentang kewarisan. Oke, silakan boleh dibagi sampai ke belakang. Oke, baik. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Oke, coba cek. Ada yang nggak cukup, coba perhatikan. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 8 ya. Oke, 2, 4, 6. Oke, boleh dijawab di kertas untuk saya mendeteksi sejauh mana kemampuan kalian dalam asesmen awal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengecek dulu sejauh mana sudah kemampuan kalian di materi mawaris ini. Baik, coba kita lihat hari ini. Materi kita hari ini kaitannya, kita lihat sedikit video pemantik ini, kondisi di lapangan. Kita melihat kadang kondisi ini pernah kalian mengalaminya di masyarakat atau di keluarga kalian. Di rumah kah, atau punya saudara atau sebagainya. Kita lihat sedikit terkait video tersebut. Mudah-mudahan menjadi referensi juga kita. Aku kurang ngomong tadi. Ayo, janji. Ayo, nek apa kocok ya? Iya, kocok ya. Iya, ayo. Ini kan rumah ini sudah beralih dari mami tadi ke saya. Dan saya maksudnya saya mau memasuki rumah ini untuk saya renovasi. Ini betul, surat ini, kretek ini sebelum menjadi surat itu, kami tadi itu beli di Pak Miskin, habis beli di Pak Miskin, dihijaukan sama kami tadi. Ini rumah Pak saya. Terus setelah bapak saya mati, rumah ini berarti kakak. Dijual? Iya. Ini kakaknya? Iya. Ini yang jual. Katanya beliau ini rumahnya bapaknya. Iya. Di kantor sudah dijelasin tuh. Sudah dijelasin semua Bu. Hasil dari kantor itu menyatakan. Oke, dari video tadi apa yang bisa disimpulkan? Silakan Nora, silakan. Apa masalah? Ini apalagi kalian nih anak IPS. 12 F7 rata-rata semuanya anak IPS. Ini kaitan dengan IPS hukum, masalah hukum nih. Oke, silakan Naura. Warisan untuk anak angkat dan anak kandung. Warisan anak angkat dengan anak-anak kandung. Oke, yang lain ada? Ada? Ini di. Oke, silakan Arzegelita. Oke, baik. Anak angkat di dalam warisan dia berhak dapat ini. Anak angkat apakah berhak atau tidak mendapatkan warisan dari video tadi. Oke, ada yang lain? Atau gini aja, kita ambil kesimpulan. Ini ada seorang pengacara. Setelah di awal video sudah ada permasalahan, ada seorang laki-laki, dia merawat ibu angkatnya sampai meninggal. Ya kan, sampai meninggal. Bahkan dia sampaikan tadi, dia membuat atau ibu angkatnya itu membuat surat wasiat memberikan ke si anak angkat tadi sampai beliau meninggal. Ada bukti lurah atau kecil mengetahuinya sampai ke hukum, ada surat wasiatnya. Tapi setelah itu datang anak kandungnya mengatakan yang bahwa dia tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian disampaikanlah oleh pengacara, ya. Pengacara ini yang bahwa anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Tapi boleh diberikan ke anak angkat itu atas nama hibah ataupun wasiat. Hibah ataupun wasiat. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan atau sudah saya berikan soal tentang asesmen awal. Asesmen awal, maka saya menentukan kelompok ini sesuai dengan hasil asesmen tadi. Udah saya sampaikan tadi di awal,
saya sudah memberikan asesmen awal, maka saya kelompokkan kalian sesuai asesmen awal tadi, tingkat kemampuan dalam memahami tentang warisan. Baik, silakan berkumpul atau duduk kelompok sesuai yang telah ditentukan, yang telah diberikan atau yang telah disebutkan yang dari asesmen awal tadi. Silakan bergerak. Oke. Baik, kalian sudah duduk sesuai kelompok atau hasil dari asesmen awal, maka saya akan memberikannya LKPD ini. Boleh kalian diskusi bersama. Oke, baik, silahkan. Boleh dibantu ke kelompok paling belakang. Ini. Oke, baik, LKPD sudah ada di tangan semua, juga lembar jawaban sudah ada di tangan semua. Silakan dikerjakan sekarang, mulai sekarang sudah boleh dikerjakan. Boleh kalian mencari referensi di mana saja, baik dari buku maupun di media internet atau HP, atau kalian bahkan ada membawa tab, silakan boleh membuka untuk mencari referensinya untuk terjawab apa yang sudah ada di LKPD. Semua hal itu terjawab, silahkan dibuka buku ataupun hal-hal yang lain untuk dikerjakan bersama. Boleh kerja bersama. Diskusi silahkan kerja sama. Oke, silahkan kerja bersama. Boleh mencari, boleh buka HP dan sebagainya untuk mencari bahannya. Silahkan. Yang lain boleh kawan-kawannya membantu ketua kelompoknya atau kawan-kawan yang lain. Silahkan. Ya, di HPS. Jawabannya ditulis di HPS ya. Nah, jawabannya boleh dibuka di HPS atau ditulis di HPS yang sudah saya berikan tadi. Boleh mencari di mana saja referensinya. Nah. Boleh dibuka buku, dicari buku dulu. Lihat sama-sama berapa hak masing-masing. Coba dilihat di buku. Di buku boleh, di HP boleh mencari ketentuan
warisan. Ya. Dah. Nah, ini jangan lupa juga soal di atas. Nah, masalah di atas, soal kedua. Ini soalnya, ini pertanyaannya. Atau studi kasusnya di atas, ini pertanyaannya. Nah, bagi tugasnya biar cepat selesai. Sebutkan sebab-sebab mendapatkan warisan yang ada pada kasus di atas. Kenapa dia mendapatkan? Nah, si istri ini kenapa dia dapat warisan? Si anak kenapa dia dapat warisan? Ya. Nah, kenapa dia mendapatkan warisan? Koneksi balik dengan soal. Ini bagaimana? Nah, ini ada permasalahan-permasalahan studi kasusnya. Oke, baik. Gimana? Silahkan dikerjakan terus. Baik, sudah. Karena kalian sudah selesai semua, maka saya minta kesediaan kelompok pertama dulu untuk apa namanya tuh? Untuk menampilkan atau membahas apa yang sudah dikerjakan di LKPD, maka sama-sama kita berdiskusi. Oke, silakan kelompok pertama maju. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil jawaban kami dari LKPD yang sudah kami jawab. Kelompok 1 akan dibacakan oleh Jadi soal yang pertama, dampak negatif dan pemeriksaan dilakukan konfirm di kebutuhan daerah. Pertama, bisa terjadi perbedaan keluarga. Saudara bisa terbentuk diri dan melakukan isolasi dari keluarga. Yang kedua, ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak dihargai karena tidak dihadir. Dan yang ketiga, dalam Islam, sebagian warisan tidak dilakukan ayat 12 dan 126. Jadi kalau orang melanggar saja berarti itu bisa membuka Allah dan menjaga. Oke, mohon sama-sama memperhatikan ke depan. cara menentukan sikap adil dan bijak dalam keluarga ketika menghadapi masalah warisan. Yang pertama, musyawarah bersama dengan tenang tanpa emosi. Kedua, mengadu pada guru Islam dan meminta bantuan ustaz atau tokoh agama jika diperlukan. Yang ketiga, mengutamakan keikhlasan dan persaudaraan daripada harta. Baik, udah selesai? Oke. Apa dulu untuk tim kelompok pertama? Oke, baik. Ini mereka sudah memaparkan hasil diskusi mereka dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Maka setelah berhasil mereka, adakah dari kelompok kalian, kelompok lain atau yang ingin bertanya ke kelompok berapa nih? Kelompok pertama atau kelompok 1? Silakan yang ingin bertanya. Oke, ini duluan. Silakan. Ini mohon ditulis soalnya. Kenapa bagian warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Coba diulang soalnya. Kenapa bagian warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Bisa dipahami atau bisa didengar soalnya?
Apa soalnya? Bagian anak laki dalam warisan lebih besar dibanding anak perempuan dalam warisan. Oke, baik. Terima kasih. Mantap. Keren soalnya. Oke, yang tadi soal kedua. Oke, silakan. Jika suami memiliki 2 istri, berapa bagian dari masing-masing istri? Jika suami meninggal itu ada 2 orang istri, bagaimana cara pembagian warisan? Tadi soal kalian 1 istri ya? Oke, keren juga. Ini soal jikalau 2 istri, bagaimana permasalahan? Oke, boleh didiskusi, bergabung untuk berdiskusi gimana hasilnya. Silahkan boleh nanti kalau udah selesai dijawab. Oke, siapa bisa menjawab? Soal pertama. Oke, dari Yusuf, silakan soal pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf, kenapa bagian anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan dalam bagian warisan. Jadi dalam hukum waris Islam memang benar anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berisi Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Asalnya bagian warisan anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan karena laki-laki memikul kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan anak perempuan tidak punya kewajiban sehingga apa yang ini ada yang ingin menanggapi? Siapa saja boleh ingin menanggapi atau memberi saran atau menanggapi, silakan. Boleh ke kelompok 1. Oke, silakan. Jadi pemongkaran dari kelompok 1 itu udah bagus, apalagi cara jawabnya mereka ngejelasin secara rinci. Mereka juga cari hasil pembagiannya. Jadi udah sangat bagus untuk hari ini. Semoga nanti bisa dipakai. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekali lagi aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi semua tadi, bisa kita ambil kesimpulan. Siapa saja boleh. Oke, baik. Si Najwa ya. Oke, baik. Materi ini pastinya sangat bermanfaat karena jika suatu hari nanti materi yang kita bahas ini akan terjadi, kita bisa mengetahui dengan materi yang telah kita bahas. Oke, baik. Aplaus dulu untuk ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sekali lagi, kewarisan ini penting, walaupun fardu kifayah tapi penting. Penting kita pelajari, kenapa? Karena dalam kewarisan itu ada sikap atau sifat berlaku adil. Untuk hari ini kita selesaikan. Sebelum kita selesai, saya akan membagikan soal formatif. Saya ingin mengecek sejauh mana sudah penyerapan atau setelah kita mempelajari sejauh mana sudah kalian memahami terkait kewarisan Islam hari ini. Oke, baik. Saya membagikan soal ini, bisa juga dikerjakan di kertas. Oke, baik. Baik, boleh dikumpulkan semuanya. Kumpul-kumpul. Sudah cukup karena kita sudah selesai. Siap nggak siap dikumpulkan. Fokus semuanya sedikit lagi. Baik, alhamdulillah hasil ujian formatif atau ujian pembelajaran kita hari ini sudah saya dapatkan. Insyaallah nanti saya periksa dan pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan sejauh mana kalian sudah menyerap hasil pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kita hari ini kita padai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah kabulkan, Allah ridhai pertemuan kita hari ini, dan Allah berkahi di pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Seakhiri billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.